dohir kita. Jangan disalahpahami. Yang penting gak usah sembahyang, yang penting eling. Maka zaman dulu anak Islam garingan, arane agama eling. Orang perlu sembahyang, sing penting eling. Pada bayar nggak penting makan, sing penting wareg. Hanya jangan makan, yang nggak bisa kalau nggak jangan makan, yang penting wareg. Yang nggak bisa wareg kalau nggak makan, tetap kita bisa makan karena kita bisa wareg karena ada makan. Jadi ibadahnya itu berkelanjutan, berkekalan. Yang namanya ibadah apa? Ibadah yang panjang. Ibadah yang berkelanjutan. Manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Illal musallina alladzina hum fi sholatihim daimun. Kecuali orang yang bisa mempraktikkan sholat daim, sholat yang selama-lamanya. Inilah sholat yang kalau dikerjakan jangan dipisah-pisah antara sholat syariat dengan sholat hakikat. Tetapi adanya sholat hakikat yang dilaksanakan untuk menyempurnakan sholat syariat. Sholatnya di mana? Kalau orang sholat syariat berjamaah tempatnya di masjid. Kalau orang sholat hakikat berjamaahnya di kolbu. Kolbul mukmini baitullah. Sebab kolbunya orang beriman itu adalah baitullah. Berjamaah siapa teman-temannya? Kalau kita mukminin mukminat teman kita. Tapi kalau sholat hakikat, seluruh kemampuan daya lahir dan batin kita yang merujuk kekuatan yang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Serempak kiblatnya adalah rasa rindu yang sangat terhadap ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya. Imamnya adalah menghadirkan rohani, nurani pribadi Rasulullah sebagai panutan. Jadi walaupun berdiri, duduk, berbaring, gerak kita itu merujuk kepada uswatun hasanah, perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah barangkali suatu hadis yang diterjemahkan sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Jadi sholat yang dipraktekkan sebagai tiang agama itu bukan di waktu-waktu, tapi selama-lamanya. Bagaimana gerak diam, cita-cita dan wawasan kita mengikuti praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan satu harapan, mengharap perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan dengan sholatnya orang yang ahli syariat. Sebab orang ahli syariat belum menang melawan hawa nafsunya. Maka hatinya itu masih diliputi oleh aku, masih diliputi oleh ujub, ibadahnya masih diliputi oleh riya. Allahumma ij'al sayyiati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Saya tidak butuh penilaian pengakuan orang lain, tapi kita ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau ditelisik-telisik, inilah sholat yang dikehendaki tiang agama. Karena setiap langkah gerak dan geriknya tujuannya hanya mengikuti kiblat yang hakiki, rasa rindu kepada Allah, berjamaah imannya menghadirkan pribadinya, rohaninya Rasulullah SAW yang dijadikan panutan sebagai uswatun hasanah. Ya benar bahwa sholat itu adalah sebaik-baik amal yang nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Ta'ala kelak di hari kiamat. Kalau sholatnya baik-baik amal yang lain. Kalau sholatnya salah, maka yang lainnya ikut tercemari. Barangkali itulah salah satu sikap orang yang beriman, mempunyai sifat ingin tahu.
Sebab kata Rasulullah, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sholatlah kamu seakan-akan engkau memandang Allah. Kalau kamu tidak bisa sholat posisi seolah-olah memandang Allah, maka beradalah kamu dalam posisi bahwa kamu sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sholat yang tidak pernah berhenti, dipotong oleh waktu yang selama-lamanya sampai hari kiamat. Karena yang dituju adalah bukan apa-apa, bukan ganjaran, yang dituju bukan surga. Karena yang dituju adalah rasa rindunya mabok kepayang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan sebagian manusia yang mengambil musuh-musuh Allah sebagai tandingan, yaitu sombong, sobut, cinta dunia, memperturutkan hawa nafsu. Yuhibbunahum, lebih condong dimuliakan, kahubbillah, sebagaimana cintanya orang yang beriman kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, sementara orang-orang yang beriman sangat rindunya ingin berjumpa agar memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhirnya kelihatan lebih dalam. Hanya orang yang tahu dan waspada tentang dirinya oleh orang-orang yang mengerti siapa dirinya. Maka bagaimana kita mengenal Allah kalau kita belum mengenal dirinya? Jadi barang siapa yang ingin makrifat kepada Allah, maka orang itu harus lebih dahulu mengenal dirinya semula jadi, mengenal dengan sekenal-kenalnya kepada dirinya semula jadi, asal usul dirinya siapa ini, baru orang itu sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kana yarju liqa Allahi, barang siapa yang berharap ingin sekali berjumpa dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at, maka waktu perjumpaan kepada Allah pasti akan bertemu nyata. Maka bagi orang itu sholat itu terasa seperti lezat, seperti mesra, karena tidak ada yang lebih dicintainya kecuali hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka sholat baginya akan menemukan lezat, mesra, karena berjumpa, berdialog, munajat dengan siapa yang paling dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waridhoka matlubi, yang dituntut adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'tini mahabbataka. Maka contoh lain, orang yang berpuasa itu mendapatkan dua nikmat. Nikmat saat berbuka, sekarang waktunya maghrib, dan nikmat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang puasa awam, orang yang puasa khusus, dan ada orang yang puasa khawasul khawas, tidak dibatasi puasanya oleh hari, tapi menjaga anggota badannya, akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti sholat daim, sholat yang melekat, yang berkesinambungan, tidak menggunakan ruku sujud, takbir makumik, tetapi hudurul qalbi ma'allah, hadir hati sedang menghadap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imamnya ngikuti gerak-gerik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man arrofa nafsahu faqad arrofa rabbahu. Siapa yang makrifat terhadap dirinya, siapa diri kita yang sediri dirinya, yang mendirikan kita, siapa diri kita dan siapa yang mendirikan kita, maka kita akan tahu kepada siapa yang mendirikan kita. Maka di dalam sholatnya muncul makom munajat, sedang merasa seolah-olah engkau memandang Allah. Sebetulnya memandang di sini dengan ainul basiroh, bukan dengan ainul roksi. Bukan memandang dengan menggunakan mata kepala, tapi bi'ainil basiroh,
dengan ketajaman mata hati. Wa man kana fi hadhi a'ma, barang siapa dalam hal ini kita tidak paham, matanya picak, mata peda, wa huwa fil akhirati a'ma, maka orang itu nantinya juga di akhirat pasti dalam keadaan buta. Wa adallu sabila, praktik ning dunia nih baik beli ketemu karo Gusti Allah, bagaimana nasibnya nanti di akhirat, akan picak dan akan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Duh Gusti, kenapa kita bangun yaumul ba'ats dari kubur beli bisa katon, matanya mendeleng. Wa qad kuntu basira, padahal kita lagi di dunia ainur roksinya melek. Qala, maka dijawab, qad ataita ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Karena begitupun dulu kamu pada saat ibadah hatinya tidak bisa tajalli kepada Allah, ya sekarang juga sebagaimana kamu berlaku amal perbuatan seperti itu ya di dunia, ya di akhiratnya seperti itu. Maka ada istilah kasar, di dunia saja tidak bisa mengimplementasikan siapa Tuhanmu, Tuhanku adalah Allah. Itu bukan dijawab dengan nalar otak bi'ainur roksi, tapi dengan perilaku kenyataan yang sebenar-benarnya. Maka sebetulnya yang namanya talqin itu blikosi nunggu mati sekarang waktu di dunia. Sekarang waktu di dunia kita sudah ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Barang siapa di dunia saja perilakunya tidak sesuai dengan jawaban munkar wa nakir, bagaimana nanti nasib kita di surga. Barangkali begitu, pengajian kita harus lebih dalam. Jadi sebetulnya begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Syahadat rasul kita meyakini dengan Muhammad sebagai Rasulullah. Jadi Allah itu sebelum menjadikan segala yang wujud, Allah lebih dahulu menciptakan yang namanya nur. Nur itu diciptakan dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nur itu disebut Nur Muhammadiyah. Dari Nur Muhammadiyah itu Allah menciptakan jagat semesta raya ini. Bahan bakunya adalah Nur Muhammadiyah. Jadi wujud Muhammad yang hakiki itu lebih dahulu. Ana Abul Arwah, bahkan segala roh orang yang beriman asalnya disauk semua ilmu dan irman dari Nur Muhammad. Maka dengan Nur Muhammad itu Allah berfirman, kun fayakun, maka ciptalah surga, neraka, aras, loh mahfud, kolam, malaikat, jin, setan, manusia dari Nur Muhammad itu. Jadi Nur Muhammad itu ruhnya diciptakan dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad itu abur ruh, bibitanir ruh. Bahkan wujud hakiki itu sebetulnya adalah Nur Muhammadiyah. Maka di dalam syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau dilihat dari keyakinannya seperti itu, kalau dilihat dari zahirnya, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi dudu sembarangan wong asal ngomong. Yang diomongkan Nabi Muhammad itu adalah wahyu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ruh Muhammad itu asalnya dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang punya sifat nur, nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi may yasha wa yadribullahu amsalin nas. Makanya cintanya mangkana barang siapa man ahabba wa man ahabbani faqad ahabba. Barang siapa cinta kepada Allah, maka cintailah Nabi Muhammad. Barang siapa yang aku beriman, contohlah Nabi Muhammad. Karena fi Rasulillah uswatun hasanah. Cukup bagi Allah, enggak usah belajar memandang kita, ikutilah saja Muhammad Rasulullah. Muhammad wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tuhan wajib punya sifat kalam, berkata-kata. Nabi Muhammad berkata,
tidaklah aku orang yang sembarang ngomong. Kami tidak mungkin ngomong kecuali berdasarkan wahyu semata-mata. Makanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Oh iya ya, akhirnya nyambung begitu. Kita dulu taunya Muhammad adalah Muhammad bin Abdillah yang lahir di Mekah saja. Tapi Muhammad lahir lebih dahulu, nurnya sebelum Allah menciptakan segala alam semesta yang ada ini. Adapun Nabi Adam adalah Abul Bashar. Ali Bashar itu casing. Iya, rangkangnya baik. Mulanya bahkan habis mati, sifat basyariah kita dikubur karena asalnya dari bumi, dari tanah, dari api, dari angin. Jadi pendem ning jero lemah. Tapi abur roh, diri manusia yang mendirikan manusia adalah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kita ini meyakini bahwa abul arwah Nabi Muhammad SAW jadi balik sesuai dengan asal mulanya masing-masing. Kalau roh kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jasad jadi sembayangi diadus dipendem diatak-etak ning jero lemah. Begitu. Kurang dan lebihnya kajian kita perlu harus ke sana. Karena kalau orang beribadahlah kamu seolah-olah kamu memandang aku. Jadi kita harus berada di makom tajalli, kudu weruh. Siapa diri kita dan siapa yang mendirikan diri kita ini. Man arrofa nafsahu faqad arrofa rabbahu. Dari hakikat kiblat kita yang sejati adalah ruh kita, jiwa kita menghadap kepada yang menciptakan ruh kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.